Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulita Mega Anggriani dengan NIM 0101192095 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kelas KPIA. Ini adalah praktik ceramah dari mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah di bawah asuhan Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Adapun judul ceramah saya saat ini adalah Generasi Z ala Salman Al-Farisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah yajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa merasakan iman Islam hingga seperti saat ini. Salawat bertangaikan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-temanku, setiap masa selalu ada era dan momen yang menjadi tonggak perubahan perkembangan peradaban manusia. Seperti dalam sejarah perjalanan bangsa, ada era yang pernah sangat masyhur seperti era generasi 1928, generasi 1945, generasi 1965, generasi era 1970, hingga saat ini generasi 2010-an. Tentu saya tidak tahu kira-kira teman-teman yang mendengar ini berada di fase yang mana. Yang jelas masing-masing era memiliki karakter dan tantangan yang berbeda. Namun saat ini sangat populer dibincangkan di berbagai tempat, berbagai media, dan berbagai situasi tentang era generasi Z. Generasi Z sendiri dimaknai sebagai pengkategorian usia yang digolongkan generasi yang lahir di atas tahun 2010-an atau mulai dari 1996 sampai 2010. Generasi ini menarik didiskusikan karena mereka memasuki perkembangan, perubahan, dan mengikuti dunia yang sangat dahsyat di berbagai bidang kehidupan, dampak daripada perkembangan informasi dan teknologi. Ciri-ciri generasi ini biasanya mobilitasnya sangat tinggi, tidak sabaran, mengikuti tren, dan mencoba sesuatu yang baru. Sifat tersebut sangat baik bila disalurkan dengan hal yang positif dan sebaliknya akan menjadi terburuk jika tidak mendapat bimbingan yang benar. Saudaraku, teman-teman semua, esensi dari suatu masa atau era sesungguhnya terletak pada perubahan apa yang harus dilakukan untuk menuju yang lebih baik. Maka generasi apapun eranya, bila tidak melakukan perubahan, tidak akan berdampak pada apapun terhadap diri dan lingkungannya. Al-Quran mengingatkan bagaimana gambaran generasi yang akan datang patut disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wa tattaba'una syahawata wa sawfa yalqawna ghayyan, yang artinya kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang jelek yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka akan tersesat. Quran Surah Maryam surah ke-19 ayat 59. Ayat ini merupakan informasi yang berisi peringatan sebagai antisipasi supaya generasi Z, terutama saya, tidak terjerumus pada sifat-sifat seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, Quran Surah Maryam tadi. Teman-teman, ada satu figur contoh anak muda yang patut ditiru oleh generasi milenial saat ini, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi. Sebelum berkenalan dengan Rasulullah, Salman merupakan putra bangsawan seorang tokoh dari Persia. Anak muda ini
jelas berbeda pandangan dengan orang tuanya tentang keyakinan masalah keagamaan. Jadi ketika zaman itu ada Zoroaster, yang dimana ini adalah keyakinan yang dianut oleh orang tua Salman Al-Farisi, yakni agama yang menyembah matahari. Dan Salman ketika muda tidak cocok dengan kepercayaan itu, lalu ia meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kebenaran. Dengan berbagai lika-liku dan tantangan yang sangat berat, serta resiko yang mungkin menyakitkan dalam pengembaraannya, sampailah suatu saat pemuda yang dikenal sangat tampan itu berjumpa dengan Nabi Muhammad di Madinah. Dan Salman muda ketika itu meminta bimbingan Rasulullah, dan atas bimbingan Rasulullah dan ditambah dengan modal kecerdasan yang dimilikinya, Salman kemudian menjadi sahabat Nabi yang andal dan sukses pada saat itu. Dan namanya tentu sampai sekarang masih sangat terngiang-ngiang di telinga kita kalangan umat Islam. Salman kemudian berhasil dalam memperjuangkan keyakinannya itu sehingga menjadi sukses. Nah, sebab dia senantiasa berpegang teguh pada pendiriannya dan juga gigih dalam mencari kebenaran, dia fokus untuk mencari istiqomah menuju cita-citanya yang diyakini benar. Dan kemudian Salman tidak tergoda oleh situasi yang akan membawa ke arah yang akan membelokkan tujuannya. Kemudian Salman kaya akan inovasi dalam memperjuangkan Islam. Belajar dari perjalanan Salman Al-Farisi, ternyata dapat diambil pelajaran bahwa era apapun yang akan terjadi bila seseorang tersebut berkualitas, pasti akan mendapatkan tempat yang layak. Dalam hal ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa barang siapa yang sering melakukan sesuatu, maka ia ahli dalam sesuatu. Dan dalam konteks untuk sekarang, untuk menjadikan seseorang yang kompeten itu di bidangnya, dia harus berlatih banyak mengembangkan keahliannya sehingga menjadi profesional. Dan pada gilirannya, dia akan dikenal oleh masyarakat luas tentang keahliannya. Atas ridho Allah, semoga para generasi milenial dapat meniru pahlawan umat dan sifat karakter dari Salman Al-Farisi yang agung. Dan demikian teman-teman, ceramah singkat dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kepada Allah kita mohon ampun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.